Selain pemberian pupuk yang kita tabur sebelumnya, di fase generatif ini bawang merah juga membutuhkan nutrisi yang cepat terserap dan cepat dimakan lewat daun. Pada video kali ini kita akan mengaplikasikan nutrisi spesialis generatif bawang merah yang hari ini sudah 34 hari setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap beraktivitas seperti biasa tanpa ada halangan sedikit pun. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu melindungi kita semua. Nah, pada sore hari ini dari lahan saya tanam bawang merah, kita akan melakukan aplikasi pemberian nutrisi di tanaman bawang merah di usia 34 hari. 34 atau berapa? Bang? 34 hari setelah tanam. Ini sekarang sudah mecah umbinya, sudah popornya sudah mecah maksudnya. Umbi masih belum, masalahnya umur masih segitu. Ini tanaman sekarang mau saya masukkan nutrisi untuk fase generatif. Jadi pada kesempatan sore hari ini apa yang akan kita masukkan? Nah, yang akan kita masukkan tetap seperti yang kemarin sebenarnya, KNO putih kristal dengan kandungan nitrogen 13 sama kalium 46. Ini nanti akan kita tambah dengan pemberian MKP. Nah, ini saya baru beli MKP nya, masih belum saya buka. Aplikasi MKP ini kemarin di fase awal itu pernah saya masukkan, usia belasan lah itu, untuk menjaga ketahanan tanaman. Kebetulan waktu kemarin umur belasan itu kan banyak hujan ya, sehingga MKP saya masukkan. Nah, ini baru kali kedua saya masukkan MKP di fase generatif. Sebenarnya 40 ke atas idealnya, cuma saya masukkan di 34 ini karena melihat keadaan tanaman, saya kira tanaman ini kurang kokoh ya, sehingga harus kita kokohkan. Selain itu ini nanti juga akan mempercepat proses fase generatif. Bintang biar lebih akselerasinya lebih cepat. Untuk pemberian ini akhirnya nanti akan menjadi NPK. Ini nanti NPK dengan komposisi fosfatnya tinggi serta kaliumnya dan nitrogennya yang kecil. Jadi ini nanti akan tetap menghijaukan daun, akan membesarkan popor. Proses perbanyakan anakan akan lebih bagus lagi dengan pemberian dua nutrisi ini tadi. Nah, untuk dosis langsung saja kita masukkan. Standarnya MKP itu 3-6 sendok per tangki. Karena kita memakai dua jenis pupuk, kita ambil setengahnya saja, yaitu pakai dosis terendah aja 3 sendok. Nanti KNO nya juga 3 sendok, jadi total akan pada dosis maksimal yaitu 6 sendok. MKP itu kalau sendokannya itu beda dengan pupuk yang lain ya, ini agak berat sehingga 1 sendok ini bobot ini, kalau ini sekitar 15-an, kalau penuh yang munjung itu 25, sekitar itulah 25. Jadi kita ambil yang nggak munjung-munjung amat ya, sekitar 15-an. Nah, 3 sendok. Setelah itu apa yang kita masukkan? KNO putih kristal, beda merek ini. Tadi kabeh kena ora condong neng Pak Tani, ora condong neng merepe, kabeh lebokke ya, iya kan. Nah, 1, ada 2, 3, pokok 3. Nah, ini
nutrisi ini adalah sangat bagus ya untuk tanaman bawang merah ataupun tanaman-tanaman yang lain, karena yang jelas dua pupuk ini adalah pupuk foliar ataupun pupuk semprot yang apa ya istilahnya, memang penggunanya untuk semprot. Nah biasanya pupuk yang pengguna semprot itu mesti cepet-cepet terserap dan yang jelas bebas klor, nitrogennya dalam bentuk nitrat, jadi yo jos kabeh lah, udah terserap semua. Nah campurannya apa? Campurannya ini nanti kita masukkan fungisida juga, karena tanaman di fase generatif ini perlu untuk mengokohkan daun, menghijaukan daun dengan apa? Dengan pemberian triazol. Nah, untuk triazolnya kita pakai Hexa 50 SC dengan bahan aktif hexaconazole. Kita ganti biasanya difenoconazole kan, difenoconazole kita pakai yang hexaconazole. Nanti kita lihat perkembangannya opo beda pura. Masalah aku yang nggak paham bedanya opo, pokoknya podo-podo triazole. Nah, untuk dosis 1 sampai 2 mili. Jadi untuk 15 mili tangki 16 sekitar 16 mili ya sampai 30 lah. Kita ambil takaran, kita ambil 15 saja ya, 1 mili per liter aja. Ini bentuknya SC. Nah, jadi enggak terlalu panas. SC lalu SC kental, putih kental. Ini pencampuran dari 3 produk ini. Nanti ini adalah nutrisi yang sangat cocok di fase generatif. N nya rendah, P dan K nya tinggi, dipadu juga dengan fungisida triazol yang nanti salah satu fungsi selain fungsi utama sebagai fungisida untuk melawan jamur dan pencegahan jamur, itu juga nanti akan mengokohkan ya namanya daunnya akan cepat besar ya. Tapi nanti untuk 40 ke atas saya kira triazolnya akan saya hentikan, jadi ini mungkin 1 atau 2 kali semprotan, nanti habis itu tidak pakai triazol lagi, kita ganti yang lain. Karena triazol itu walaupun sebenarnya itu benar atau enggak, tapi juga tidak paham. Tapi kalau triazol itu kalau dimasukkan ke umur 40 ke atas, hati-hati, karena biasanya kalau tanaman itu tidak sehat, itu nanti akan menyebabkan tanaman mengalami busuk buah, busuk umbi, karena daun akarnya tidak kuat kena bahan aktif triazol tersebut. Sehingga yang paling aman 40 ke atas kita hentikan, kita pakai ataupun kita rolling dengan bahan aktif fungisida yang lain. Saya kira itu lebih bijak, karena pemakaian fungisida yang terus menerus dengan bahan aktif yang sama itu juga tidak pas. Sebisa mungkin di rolling. Saya pun sebenarnya sering gitu ya, cuma ya tetap kita rolling dengan yang lain kan. Banyak fungisida yang lain yang saya pakai seperti Prochloras ataupun juga dari golongan apa kemarin itu carbendazim, belum lagi yang kontak. Nah itu salah satu cara untuk meminimalisir resistensi ataupun daya kebalnya jamur terhadap bahan aktif kita. Nah, selain untuk mengantisipasi kerusakan umbi, 40 tidak kita pakai triazol itu juga untuk rollingan. Nah, ya. Oke, untuk tanaman ini kondisinya alhamdulillah sehat, tapi yang perlu diantisipasi untuk hari-hari ini, embun pagi itu banyak, nanti akan menyebabkan serangan jamur, karena saya amati embun pagi sangat tebal ini. Jadi hati-hati Kang Bayu, harus tetap waspada, jaga tanamannya. Walaupun dalam cuaca cerah ini ancaman jamur masih tetap ada. Nah, jamur di pagi hari itu bisa kita antisipasi dengan cara penyempraian ataupun juga kita
apa yang nenek kepiur, dikepiur ataupun diunu ataupun dikocor tipis-tipis, nah untuk menetralkan yang namanya embun itu. Kalaupun ribet sekalian nyemprot lah, nyemprot apa kasih fungsi kontak ataupun apalah, itu nanti akan meminimalisir dari efek negatif adanya embun pagi yang itu biasanya menjadi media yang disenangi oleh jamur untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya ancaman yang sering muncul adalah embun bulu. Hati-hati Kakang Mbak Yu, embun bulu itu bisa muncul akibat itu semua. Oke, itu dulu, kita akan melakukan penyepraian. Untuk diketahui, bawang merah ini daunnya sudah mulai besar, popornya juga sudah terlihat besar-besar. Nah, tinggal kita memaksimalkan pengisian. Di penyepraian kali ini sebenarnya tadi sudah juga saya masukkan insektisida, cuma sesudah perekaman tadi lupa ceritanya lali. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya akan kita bahas tentang insek itu. Tapi yang jelas ulat hari ini ada, tapi sudah terkendali dengan pengambilan insektisida tadi. Tunggu di video selanjutnya yo. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.